Izinkan Tuhan duduk di atas perahu, saudara. Pertama-tama izinkan Tuhan duduk. Kalau saya gunakan situ naik, tapi sebenarnya saya lebih suka kata ini. Izinkan Tuhan naik dan juga duduk di dalam perahu. Yang setuju katakan amin. Menarik sekali, menarik sekali. Yang dilakukan adalah ini. Pertama, menaruh Yesus di atas perahu, membiarkan dia duduk di atas perahu kita. Kalau saudara baca ayat 2, dia bilang begini. Iya, siapa yang lihat? Iya di sini siapa? Yesus. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu Alkitab bilang begini, ia naik ke dalam salah satu perahu. Perahu siapa? Perahu Simon. Saya tanya, kenapa perahu Simon yang dia naik? Kenapa perahu Simon yang dia duduk? Saya tanya saudara. Saudara bisa jawab saya? Mengapa dia pilih perahunya Simon? Mungkin saudara berkata begini, kan Bapak tua punya hak, dia mau naik perahu orang Bugis kah, orang Jawa kah, orang Kupang, terserah Tuhan. Betul ya? Tapi menurut saya tidak begitu. Kenapa dia naik perahunya Simon? Sederhana. Ayat 5 sudah kasih tahu, Simon tidak dapat apa-apa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu bahwa saudara gagal, Tuhan tahu bahwa saudara tidak mampu, Tuhan tahu bahwa saudara frustrasi, dan dia ingin naik di situ. Di tempat engkau frustrasi, di tempat engkau rasa gagal, di tempat engkau merasa tidak berdaya, Tuhan mau ada di situ. Pertanyaannya, saudara izinkan Tuhan tidak di situ? Saya ulangi lagi, Tuhan bukan tidak tahu frustrasimu, Tuhan tidak tahu, bukan tidak tahu kerja kerasmu, Tuhan bukan tidak tahu kegagalanmu. Dia ingin supaya engkau tidak gagal, tidak frustrasi, tetapi dia hanya minta satu. Pertama, izinkan dia duduk di situ. Sekali lagi, izinkan dia duduk di situ, di atas kegagalanmu, di atas frustrasimu. Petrus bilang ayat 5, saya kerja keras, saya tidak tangkap apa-apa. Lalu Tuhan pilih perahu Petrus. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara gagal, orang pribadi pertama yang ingin duduk di atas kegagalanmu, yang ingin duduk di atas rasa frustrasimu adalah Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Menarik sekali untuk saya baca dan renungkan ayat ini. Dia mau duduk di situ, saudara. Kalau saudara baca kata duduk atau naik ke perahu, kata yang digunakan adalah ia apa? Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu apa? Perahu siapa? Simon. Saudara tahu kata ia naik ini bagus. Rasanya tulisan ini sederhana. Ia naik, Yesus naik ke dalam perahu. Salah satu orang, yaitu Simon. Ia naik. Tapi saya mendapati kenapa ketika Yesus naik perahu, ikan yang tadi tidak ditangkap sekarang ditangkap. Saya baca 3 Injil, kata ini muncul selalu. Yesus naik ke perahu, Yesus naik ke perahu. Dalam catatan ini, Yesus naik ke perahu, mereka tangkap ikan. Tapi coba kita baca ayat yang lain, saudara, di dalam Matius pasal 14 ayat 31 sampai 32. Saudara tahu ini, dalam konteks Yesus berjalan di atas air, setelah dia berdoa, dia suruh para murid menyeberang lebih dahulu. Dan di tengah jalan, kata Alkitab, baru saja mereka mendayung 2-3 mil, angin sakal, angin badai hantam mereka, betul ya? Padahal mereka mau tujuannya kemana? Ke satu tempat di seberang sana. Ada Injil yang mengatakan ada yang mau ke Gerasa, tapi dalam cerita lain dikatakan dia mau berjalan ke Kapernaum. Nah perhatikan ayat 31 bilang begini, satu kali lagi dia menyebut Yesus naik ke perahu. Dan apa yang terjadi kalau Yesus naik ke perahu? Tadi dalam konteks apa tadi? Lukas pasal 5, Yesus naik, mereka tangkap ikan, betul ya? Nah mari kita lihat dalam Matius pasal 14 ayat 31-32. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Waktu itu Yesus berjalan di atas air, dan Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan ke sana. Dan dia berjalan di atas air bersama Tuhan dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan ketika Petrus jalan di atas air, dia ketakutan dan dia tenggelam. Tuhan kasih keluar dia dari dalam air. Dan yang menarik ayat 32 dari catatan Matius ini, dia katakan gini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara-saudara lihat, pertama dalam Lukas pasal 5, Yesus naik perahu yang tidak bisa tangkap pancing ikan, tidak menghasilkan, ada hasilnya. Dalam catatan ini, Yesus naik, Alkitab bilang apa? Angin pun redalah. Oh menarik sekali. Setiap kali Yesus naik ke perahu seseorang, ada sesuatu yang terjadi. Di dalam perahu Simon,
terjadi sesuatu, yaitu mereka tangkap ikan. Di dalam konteks ini dia naik ke perahu murid-murid, angin teduh, angin reda. Satu lagi, saudara perhatikan, kata dia naik ke perahu, Yohanes pasal 6. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ini konteksnya mirip, ada angin yang menghantam mereka. Itu bersatu bilang gini, mereka mau menaikkan dia. Artinya Yesus naik lagi ke perahu, walaupun ini cerita yang berbeda, ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara lihat, Yesus naik dapat ikan, Yesus naik angin teduh, Yesus naik, mereka sampai di cita-cita atau tujuan hidup mereka. Apa artinya? Kesimpulan saya benar. Kalau Anda mau pancing sesuatu dalam hidupmu, masa depan, berkat Tuhan, apalagi hal-hal yang luar biasa Anda mau raih dalam hidup ini, satu, naikkan Tuhan di atas perahu saudara. Apa itu perahu saudara? Pendidikanmu harus engkau biarkan Tuhan ada di atas pendidikanmu. Kalau itu perahu rumah tanggamu, biarkan Tuhan naik di atas perahu rumah tanggamu. Kalau itu bisnismu, biarkan dia naik di atas perahu. Maka tiga hal tadi, apa yang kau kerjakan tidak ada hasil, jadi ada hasil. Kalaupun ada masalah ketika engkau berusaha, ada badai menghantam saudara, dia yang menghentikan badai itu. Dan kalau ada cita-cita, yaitu tujuan menyeberang ke sana, ke masa depan sana, Alkitab bilang engkau pasti sampai, karena ada Yesus di atas perahumu. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Oh, waktu saya baca tadi pagi, saya bilang, Tuhan, ini dahsyat luar biasa. Saya janji perahu pelayanan saya izinkan yang satu yang akan duduk di perahu pelayanan sana, Tuhan Allah. Pacaran boleh, tapi di samping harus ada Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau tidak, ada setan di tengah saudara. Amin. Muraba, setan itu labas saja. Tapi kalau ada Tuhan, muraba, Tuhan bilang, lu satu kali lalu lihat. Ada amin. Oke, yang kedua, kalau saudara ada Tuhan di situ, saya percaya tadi tiga hal tadi. Saudara pernah baca ini dan coba selalu selidiki. Saya tertarik kata naik ke perahu ini. Kesimpulan saya sederhana. Mari, jangan biarkan Yesus duduk di tempat lain di luar sana, tapi biarkan Yesus naik duduk di dalam kehidupan kita. Dia duduk di dalam cita-cita saudara, dia duduk di dalam planning saudara, dan lihat apa yang dia bisa kerjakan untuk saudara, lebih dahsyat dari apa yang saudara bisa lakukan. Mungkin ini yang Alkitab bilang, apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kulihat, itu yang disediakan Bapa di surga. Tapi izinkan pertama apa? Naikkan Tuhan, dudukan Tuhan di atas perahu hidup saudara dan saya. Yang setuju sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.